dalam kualifikasi Piala Asia U23 yang berlangsung di Sidoarjo. Dan sepertinya Harpa belum ada perubahan signifikan dari apa yang disajikan di Asian Championship. Kala itu juga tampil tidak dalam kondisi terbaik pasukan asuhan Gerald van den Berg dengan outcome lagi kemarin gagal untuk mencetak satupun gol padahal mendominasi laga. Ya, mungkin sekitar 450 menit ya. Kita tidak bisa mencetak gol dari open play. Sejak terakhir lawan Brunei Darussalam. Memang ada gol lawan Filipina di AFF U23 sebelumnya itu dari bunuh diri. Satu lagi gol Jens Raven itu dari corner kick. Jadi lawan tim-tim dari Asia Tenggara. Dari data dan fakta itu aja kita sudah bisa langsung mengambil kesimpulan something wrong. Kemudian juga dari mulai AFF U23, oke lah, mungkin saat itu masih awal-awal, Van den Berg mungkin masih meraba-raba, tapi menghadapi Laos kita lihat statistiknya. Siapa yang pernah bilang ya, katanya kalau orang tuh main ball possession, Anda boleh bawa bolanya, saya bawa gelarnya katanya. Jose Mourinho ya kan. Pada akhirnya yang kita ingat tahun 98 siapa juara dunia, tahun 2002 itu siapa juara dunia dan seterusnya. Nggak ada yang kita ingat siapa yang ball positionnya paling tinggi. Dan orang-orang Belanda ingat pasti itu. Ya, makanya mereka nggak pernah juara dunia. Nggak pernah juara World Cup. Makanya mereka nggak pernah juara dunia dan Jerman 4 kali, Argentina 3 kali dan seterusnya. Kita kan nyari juara di sini kan. Jadi ya itu tadi. Gua rasa nggak perlu kita lah bisa melihat bagaimana busuknya permainan kita lawan U23. Bukan gua mau menyalahkan pemain ya, tapi memang permainannya memang busuk, finishingnya juga parah, nggak ada kreativitas, nggak ada determinasi. Bahkan beberapa kali Laos berhasil melakukan counter, walaupun memang kualitas nggak bisa bohong. Ini jadi deja vu waktu kita lawan Australia justru di senior. Kita yang ada di pihak Laos, digempur habis-habisan 6 hari 6 malam, tapi kita bisa menahan imbang 0-0 saat itu di GBK. Dan ini artinya seperti seri tapi rasa menang buat tim yang lemah dalam hal ini Laos. Dan kalau mau ditanya jujur, bagaimana peluang kita? Ya mendekati selesai sebenarnya. Berat ya? Ya bukan kita mendahului, tapi kita realistis. Besok lawan Makau, ya nggak ada jaminan juga kita menang. Oke lah, anggaplah kita menang. Terakhirnya lawan Korea Republic, Korea Selatan yang kemarin tampil luar biasa. Iya, kecuali lawan Laos kita mainnya bagus, kena tiang 7 kali, kena tepis 18 kali. Oke lah, itu mah udah di luar nalar lah. Tapi kalau ngeliat main kemarin, ya sorry to say sih. Dan gue takutnya kita sampai di titik kalaupun kita menang lawan Makau belum tentu ngasilin kita untuk lolos gitu. Ini situasi yang kurang ideal, harus kita akui kurang ideal. Dan kayaknya sekarang tim manapun yang berhadapan dengan timnas U23 kita lebih milih buat kita udah surrender aja, nggak perlu megang bola, kita fokus defend aja. Karena di turnamen sebelumnya jadi AFF U23 juga tim-tim yang punya kualitas sebenarnya menguasai bola, mereka lebih milih nggak nguasain bola. Contoh Vietnam sebelumnya di turnamen tersebut, habis itu Thailand juga ngelakuin hal yang Dan sama. Vietnam di final loh ya. Vietnam di final, ngebiarin aja kita megang bola. Abis itu Malaysia, mereka perlu poin untuk ngelawan kita untuk lolos dari babak fase grup, tapi mereka lebih milih yaudah kita aja yang megang bola. Mereka fokus defend dan mereka terbukti nggak bisa, gawang mereka tak bisa ditembus sama permainan kita gitu. Dan gua ngeliat sekarang kayaknya semua tim cenderung main kayak begitu karena mereka tahu timnas kita belum punya kemampuan untuk mencetak gol ke gawang lawan dan itu bisa dimanfaatkan oleh lawan-lawan yang main full defend aja, udah fokus di situ aja. Dan menurut gue ini situasi yang sangat nggak ideal bagi timnas U23 kita sih. Iya, Sabto, heavy on possession tapi tidak ada outcome positif dengan tercetaknya gol. Juga mungkin dari laga kemarin walaupun ada kendali dominasi possession tapi XG untuk mencetak golnya mengkhawatirkan gitu kan. Harpa sudah mengatakan ini keadaan yang cukup membuat kita terhimpit, sulit untuk bisa lolos. Kalau lo ngeliatnya seperti apa dengan perkembangan penampilan, dengan para pemain yang sebenarnya rosternya cukup mumpuni, tapi kenapa kok susah banget untuk bisa membobol gawang tim Laos? Iya, kalau dari sisi roster kan kita atau gua dan UK ya sebetulnya cukup optimistis ya. Ketika ini tim kan sudah ada sejak mereka U16, U17 dan mereka bermain bersama. Jadi kalau kita bicara chemistry, harusnya chemistry itu sudah ada. Kalau kita bicara gaya bermain, ya berarti tergantung pelatihnya mau seperti apa. Ketika Gerald van den Berg mengatakan bahwa ketika di latihan, tim ini tuh jauh lebih bagus dibandingkan tim yang tampil kemarin nih lawan Laos. Harusnya kita bisa tampil lebih ini. Di latihan kita terlihat jauh lebih bagus. Nah, gue pengen tahu tuh latihannya seperti apa gitu. Kalau mereka tahu bahwa Laos dan pendekatan-pendekatan yang tadi Harpa bilang
tim-tim yang akan menghadapi Indonesia, terutama di secara peringkat berada di bawah kita, biasanya mereka memang tampil defensif. Rijal yang bilang Rijal. Dilempar dulu gitu. Apakah kita mempelajari how to crack Ya. a solid defense? Apakah itu dipelajari dalam latihan? Kalau gue jadi Gerard Vandenberg, ya gue akan latih itu terus. Gimana nge-stretch pertahanan? Gimana lo bisa memperlonggar sisi pertahanan lawan yang tampil begitu solid dalam sisi bertahan, pertahanan berlapis, 10 orang dalam situ. Siapa aja yang harus ada di titik-titik tertentu, siapa yang harus tugasnya menarik back, itu kan harusnya analisis itu dilakukan sebelum pertandingan. Ya. Lo dalami seperti apa dan eksekusinya nantinya akan seperti apa. Nah, ketika eksekusi kemarin itu kan sama sekali nggak terlihat. Upaya untuk bisa nge-crack pertahanan kemarin paling terlihat dari Rafael Strijk. Dia berapa kali mencoba untuk bisa nge-stretch pemain-pemain belakang, back-backnya udah ketarik, dia udah masuk ke dalam. Ketika dia megang bola, siapa yang akan dioper? Raven dijaga. Siapa yang bisa ketika Raven dijaga? Berarti kan ada lubang juga di situ. Siapa yang harusnya masuk ke situ? Apakah Rehan Hanan? Apakah Tony Firmansyah? Apakah Arkan Fikri? Itu kan nggak ada opsi pas. Makanya berapa kali dia coba masuk ke kanan, apakah gue tembak? Balik lagi ke belakang seperti apa? Ada kebingungan tersendiri dari posisinya Rafael Strijk. Padahal dia sudah memberikan apa yang harus dilakukan oleh seorang pemain depan, udah bisa membongkar pertahanan. Tapi kan terlihat sekali bahwa analisis terhadap lini belakang yang begitu solid itu tidak tereksekusi. Tidak ada opsi-opsi yang bisa ditawarkan oleh pemain-pemain untuk bisa meneruskan bola yang ada di sepertiga terakhir. Kita bicara sepertiga pertama, luar biasa lah. Tadi kan kita bicara, Laos berapa kali coba untuk counter. Satu orang, dua orang megang aja selesai kok tuh lini serangnya dari Laos. Masuk ke lini tengah, kita dominan lagi lini tengah, masuk ke sepertiga terakhir. Nah di sepertiga terakhir itu kita megang bola begitu banyak. Tadi ada berapa tuh? 80 touches di dalam kotak penalti. Tapi touchnya seperti apa gitu? Nggak ada yang betul-betul terlihat seperti peluang emas. Yang gue sayangkan lagi, gaya bermainnya kemarin tuh kenapa mesti buru-buru sih ketika lo megang bola? Itu kayak kita dikejar-kejar. 5 menit lagi habis nih pertandingan. Padahal dari awal terlihatnya seperti itu. Kayaknya buru-buru harus ke depan, setiap serangan lo harus outcome-nya gol. Kan nggak seperti itu. Lo menyerang, lo coba, oh di sini kelemahan mereka, oh di sini mereka bisa terbuka. Oke, kita ulang lagi. Tapi kan nggak terlihat. Setiap pegang bola, maunya tuh semua maju ke depan, melakukan tembakan, touch, melakukan tembakan dari luar kotak penalti, apapun coba dilakukan, tapi kayak tidak berpola gitu. Menurut gua itu yang menjadi masalah kemarin kita lawan Laos. Ya, jadi menjadi keadaan yang kurang nyaman tadi. Lo udah katakan ini berat untuk bisa lolos dengan 2 laga tersisa, walaupun ada Makau lawan yang mungkin bisa kita atasi. Kemudian penutupnya adalah Korea Republic yang tampil mengesankan menghadapi Makau. Dengan line up seperti Rehan Hanan, ada juga Doni Pamungkas. Kemudian kita lihat di lini serang ada Rafael Strijk yang sebenarnya tampil cukup oke, tapi tidak bisa memberikan kita goal conversion. Ini adalah satu kesempatan yang luar biasa yang tidak boleh dilewatkan oleh pasukan Garuda Muda. Apa yang harus dilakukan oleh Vandenberg untuk membuat situasi lebih nyaman bagi para pemain yang seperti juga merasakan begitu banyak tekanan di laga pertama menghadapi tim yang harusnya bisa dikalahkan Laos? Ya, pertama biar kejahit dulu tadi ya apa yang disampaikan sama Rizal sama Mas Aryo. Jadi kalau kita lihat pattern dari lawan-lawan yang kita hadapi ini kan sebenarnya sama. Lawannya bertahan dari mulai AFF U23, lawan Filipina, lawan Vietnam, Malaysia semua itu sama. Jadi harusnya sih lebih gampang ya untuk mendapatkan jawabannya gitu. Bukan yang lawannya beda-beda, hari ini bertahan, besok menyerang dan seterusnya gitu. Melawan Makau juga gua rasa pasti 99,999% pasti sama, mereka akan bertahan juga. Dan tadi yang disampaikan Mas Aryo, ya lu nonton pertandingan Barcelona dah atau Manchester City, itu kan juga lawan-lawannya selalu bertahan kan, mungkin cuma 20-30%. Bagaimana mereka bisa mengcrack pertahanan seperti itu kan juga bisa menjadi inspirasi menurut gua. Tadi gua spontan gua pikir-pikir, iya kenapa enggak gitu kan. Lawan ya itu tadi, gue juga bingung ya kenapa ini kayak orang main fun football tuh enggak. Kalau main football buru-buru mau ke depan aja gitu. Nyari terus. Iya, fun football oke lah 15 menit sekali ganti. Ini kan 45 menit. Lu punya banyak waktu untuk narik pemain mereka dulu, pelan-pelan segala macem. Oke lah kalau tinggal 5 menit terakhir lu buru-buru. Kemudian saat mentok mereka juga asal-asalan crossing, kita lihat kan 4-5-6 kali itu crossingnya juga nggak jelas. Ini juga mungkin improvisasi di lapangan. Jadi ya lawan Makau kita mungkin sekarang berpikir dalam hati jangan-jangan lawan Makau bisa lewat lah, jangan-jangan nggak juga, ngeri juga kan gitu. Nah oke lah, anggaplah lawan Makau kita bisa menang nih.
Ya kalau enggak sih nggak ngerti lagi nggak usah dibahas lawan Korea Selatan. Lawan Korea Selatan apa misalnya sebenarnya malah ada secercah harapan mungkin, secercah ya. Kenapa? Karena lawan Korea ini kemungkinan besar dia nyerang kan. Kita bisa defense to counter kan dia. Kita bisa defense to counter mungkin, tapi ya kualitas juga berbicara. Korea Selatan ya kita tahulah, nggak perlu orang profesor untuk bisa elaborate bagaimana kekuatan Korea Selatan. Dan mereka kemarin juga sudah membuktikan mereka bisa mengalahkan Korea 5-0. Ya apa yang harus mereka lakukan ya simple dan mungkin klasik, berikan yang terbaik, berani mengambil keputusan dan jangan buru-buru. Jadi intinya make mistake but don't lose the lesson. At least kalau lu nggak mengulangi kesalahan apa yang lu lakukan saat lu seri 0-0 dari Laos, mungkin lawan Korea Selatan at least lu bisa imbang, terus lu bisa mungkin kalaupun kalah misalnya 3-2 tapi lu mainnya bagus, ya that's it, ya udah. Dan gue mau nambahin ini sih ya, dari segi rotasi yang kerap dilakukan sama Coach Gerald ketika halftime, gue setuju aja rotasi, tapi gue khawatir kalau pemain muda diganti saat halftime, kepercayaan dirinya biasanya keganggu tuh, gue takutnya kalau diganti langsung ketika halftime, entah kepikiran mungkin jalannya pertandingan nggak berjalan maksimal karena jadinya gue diganti. Jadi gue khawatir kebiasaan rotasi yang terlalu cepat di awal babak kedua ini bisa mengganggu kepercayaan diri dari masing-masing pemain yang sekarang banget butuh kepercayaan diri dan butuh respon ketika lawan Makau nanti. Yang pasti kita masih menyimpan harapan untuk bisa ada hasil positif dari 2 laga tersisa bagi pasukan Garuda Muda. Memang sebelumnya di Qatar di ajang Piala Asia yang lalu di U23 kita masuk semifinal, harapannya kan masuk ke final, tapi sekarang untuk masuk ke babak final pun masih penuh dengan tantangan, dan bagi Coach Vandenberg masih ada waktu untuk bisa mendapatkan hasil di 2 laga tersisa. Dan berikutnya kita akan bahas tentang timnas senior yang akan berlaga nanti malam, dan Harpa akan coret-coret layar untuk bisa memantau nih apakah akan ada kejutan dari sisi starting lineup karena merupakan laga uji coba, dan kita akan lihat apa yang akan digambarkan oleh Harpa tentang gaya bermain yang akan ditampilkan Kluivert menghadapi Taipei. Oke, jari. Oke, apa bilangnya teman-teman semua? Ya, ini kita sudah ada layar yang visualnya sangat enak ya, berwarna. Ini adalah prediksi line up tim nasional senior yang malam ini ya, atau kapanpun kalian nonton, itu akan berlangsung pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Tomo lawan Thailand. Sebelum gua ke line up, 2 pertandingan yang kita jalani ini akan menjadi tricky. Kita menghadapi Taiwan dan juga menghadapi Lebanon. Nah, kemungkinan besar akan ada rotasi. Jadi ini perkiraan formasi yang mungkin akan diturunkan Kluivert malam ini. Di bawah Mister Gawang, kita punya pemain kiper yang sempat membawa Cremonese Kapolista. Ya, satu situasi yang luar biasa. Tapi mungkin prediksi gua mengatakan bisa jadi dia akan main 1 babak atau mungkin sekitar 60 menit, 70 menit, dan untuk kemudian memberikan Akamsi Surabaya, yaitu Hernando, untuk tampil. Karena Martin Paes kita tahu belum jelas sampai kapan dia pulih. Kalau the worst scenario dia tidak bisa ikut ke Oktober nanti, berarti Hernando Ari akan yang naik ke posisi cadangan, dan kita nggak tahu dalam sebulan terakhir ada apa dengan Emil Laudero. Jadi kita harus mempersiapkan plan C, yaitu Hernando Ari juga dikasih minute play, atau kalaupun Emil Laudero main 90 menit, dia main 90 menit pun mungkin nanti lawan Lebanon Hernando yang diturunkan, atau bisa juga Emil Laudero main 1 babak atau 60 menit, Hernando masuk. Nanti kemudian lawan Lebanon Emil main starter, Nadeo yang masuk. Itu untuk memberikan atau menyiapkan plan C dan plan D. Nah, untuk di jantung pertahanan ada trio JJR. Ini menjadi semakin nyata. Kenapa? Karena Max Hilgers tidak withdraw dari pemanggilan timnas. Sekarang masih mengurus kepindahan klubnya yang saat ini masih belum jelas mau kemana. Sehingga gue rasa trio ini akan tetap dipertahankan. Dan pilihan kita juga nggak banyak. Hanya 1 lagi kalau nggak salah, tinggal Jordi Amat. Ya, walaupun Kevin Dix bisa juga ditaruh di sini, atau even Kelvin Verdong juga kalau mau bisa ditaruh di sini. Ya kan? Karena Kelvin Verdong dalam 3 atau 4 pertandingan awal bersama klubnya di Nek Nijmegen sebelum dia pindah ke Lille itu sering bermain atau hampir selalu bahkan sebagai bek kiri. Tapi gue rasa ini akan kembali sebagai 3 back, dan ya kalau ada yang
wacana yang mengatakan pakai 4 back sebenarnya menarik untuk dicoba. Cuman karena ini adalah mirroring untuk ke round 4 nanti, kalau gua jadi pelatihnya rasa-rasanya terlalu gambling untuk lu mencoba sesuatu yang belum tentu lu pakai untuk bulan Oktober. Jadi again kembali ke trio JJR. Nah, ini agak sedikit kebalik. Dean James ini ada di sana ya. Tuker sama Jakob Sayuri, kalaupun ini memang diturunkan seperti ini karena ini versi teman-teman produksi ya. It's okay. Tapi sebelum kita ke sayap, mungkin kita ke double pivot dulu. Double pivot ada Prof Toha atau Tom Hai yang akan biasa ya. Ini yang kurang dari tim nasional U23 itu adalah pemain seperti Tom Hai yang kerap memberikan umpan-umpan progresif, dan duetnya kalau menurut gua sih kemungkinan dengan Joe ya, tapi nggak apa-apa. Ini karena FIFA Matchday ini bisa aja shuffle, bisa juga Beckham putar. Tapi kalau menurut gue sih kemungkinan Tom and Jerry ya, Tom and Joy. Dua ini seperti biasa. Lalu kemudian di sini Kevin Dix kalau gua, Kevin Dix ya. Jadi ini nanti dulu. Jadi seperti itu. Kemudian, sebenarnya kalau dari hasil raport obrot gua yang sering gua tampilkan, kemudian juga bincang-bincang dengan Sofian ini orang dekatnya Patrick Kluivert waktu di FC House di Malaysia. Yang dikonserin mereka itu sebenarnya di depan, kombinasi di sini, mengingat nggak ada Ole kan. Ole itu kita asumsikan sampai nanti bulan Oktober nggak main, dan kita kedatangan beberapa pemain depan, ada Zelstra, ada Adrian Wibowo, dan juga ada Milano Jonathans. Nah, kalau gue lihat dari 3 itu, sebenarnya yang dari minute play yang paling ada di pole position adalah Milano Jonathans. Dia beberapa kali di Utrecht, di KNVB awal main, di Eredivisie juga main. Jadi kalau menurut gue, kemungkinan nanti yang diturunkan Milano Jonathans, tapi bukan tidak mungkin juga rotasi dengan Zelstra yang ya sudah kemarin mengikuti juga official training. Nah, di kiri Ragnar, betul. Kalau ini gue sepakat karena sudah lama juga kita menantikan work rate dari seorang Ragnar yang menurut gue sangat luar biasa, mungkin the best ya untuk soal stamina di antara pemain-pemain yang ada di sebelah sana. Walaupun bisa juga si Jakob Sayuri di sana, Jakob Sayuri juga cukup elegan juga, dan di sini bukan tidak mungkin ada Mars Cheng. Itu seperti itu. Tapi again ini bisa disapel. Yang pasti lawan Taiwan ini secara kelas ini cukup berbeda ya. Jadi mungkin nanti lawan Libanon yang akan lebih menarik untuk kita lihat. Jadi itu kira-kira teman-teman starting line up versi JMTV. Mudah-mudahan informatif buat teman-teman. Ya, tadi itu dia perkiraan dari line up yang akan ditampilkan oleh Kluivert untuk laga menghadapi Taipei, dan memang ada adisi baru seperti Zelstra dan juga Milano Jonathans yang akan berpotensi dicoba. Tapi mungkin Harpa punya info yang terkini dari Adrian Wibowo yang sudah ada di Surabaya, sudah bertemu dengan Kluivert. Mungkin akankah bisa dipakai di match menghadapi Lebanon di laga kedua, atau masih harus menunggu, masih ada paperwork yang harus diselesaikan untuk bisa benar-benar tampil dengan jersey Garuda? Kalau paperwork harusnya nggak ada masalah ya, karena Pak Ketua juga sudah mengatakan dia bukan naturalisasi ya. Jadi dia memang kayak Elkan Bagot bisa milih sebelum 21 tahun. Kemarin dia baru sampai, jadi pasti cukup lelah dari Los Angeles penerbangan, I don't know, maybe 25 hours. Walaupun naik business class tapi tetap capek juga, ya kan. Dan dia ini ada di urutan, menurut gua di urutan ketiga dalam pole position dari 3 pemain yang dinaturalisasi. Artinya Miliano ini kalau menurut gua ada di urutan pertama dengan minute play yang dia dapat. Dan pengalaman dia main di Utrecht juga. Kemudian di kedua ada Zelstra, ya timnya juga baru promosi, dan dia juga dalam 3 atau 4 pertandingan gue lupa di Eredivisie itu belum sekalipun tampil, hanya 1 kali masuk DSP, sementara Miliano lebih reguler. Jadi kalau gue lihat ya Adrian Wibowo mungkin main, kemungkinan besar mungkin pas Libanon itu pun belum tentu starter. Gitu. Tapi gue yakin sih dan harusnya sih dia main, udah jauh-jauh dari Amerika. Ya, Sabtu ini adalah persiapan untuk round keempat dengan lawan yang begitu berat. Ada Saudi Arabia, ada Irak yang menunggu. Menjadi satu momen yang tidak boleh juga dilewatkan oleh Kluivert untuk bisa mencoba beberapa formasi dan tidak hanya stick dengan formasi yang dia andalkan, dan juga mungkin mencari siapa pemain yang bisa diandalkan nanti untuk di round keempat dan memberikan kesan yang positif di 2 laga yang akan tersaji untuk timnas kita di international break kali ini. Iya, dalam berapa
platform ya, gue selalu mengatakan bahwa ini uji coba yang memang harus dimanfaatkan untuk beruji coba untuk bisa mencari komposisi apa sih yang paling pas buat kita. Selain yang selama ini kita pakai 3-4-3, it works ketika lawan yang secara kualitas memang ada di atas kita. Kita main defense to counter, berapa kali transition football kita berhasil lah untuk bisa mencetak gol. Tapi by the time kita harus menginisiasi sebuah serangan, itu kan selalu menjadi masalah buat kita. Ya tidak hanya di level U23 tapi di senior pun seperti itu. Ketika kita mencoba untuk membuild up serangan, masuk sepertiga terakhir, apa-apa aja sih yang harus kita manfaatkan, yang harus kita exploit untuk bisa menjadi gol. Itu kan yang belum kita lihat sejak Patrick Kluivert datang gitu. Kita mencoba dengan komposisi lebih menyerang ketika melawan Australia, ujung-ujungnya babak belur gitu kan. Kita kebobolan 5 gol gitu. Sehingga belum firm banget gitu ya komposisi yang kayaknya coba dimainkan oleh Patrick Kluivert. Justru di laga ini gue menantikan ada perubahan itu. Ketika nanti melawan Arab, ketika nanti kita lawan Irak, kita misalnya stick dengan komposisi 3-4-3, tapi itu nggak works. Apa sih yang harus lo lakukan? Bukan hanya pergantian personel, di mana gayanya kan masih sama juga gitu. Tapi apa yang bisa lo ubah yang memberikan efek kejut buat lawan, oh Indonesia bisa bermain seperti itu. 4-2-3-1 itu gue selalu melihat komposisi ini sebagai komposisi yang cocok buat kita. Ketika kita punya Kevin Verdong yang tampil begitu baik walaupun dalam 3 back dia sering bermain, tapi sebagai winger dia tuh jauh lebih eksplosif karena dia punya daya jelajah yang bagus di sisi kiri, lalu bisa ngumpan, bisa nembak juga luar kotak penalti. Itu pun berlaku bagi Kevin Dix di sisi kanan. 4-2-nya ya pilihan antara lo mau mainin Jay Itzes dengan Hilgers, dengan Rido, dengan Hubner, dengan Ahmad, siapapun dua itu yang pasti dua terbaik yang akan dipilih nanti oleh Patrick Kluivert. Dua di depannya ada Joey Polopesi, satu lagi ya bayangan gua sih Ricky Kambuaya yang tampil di posisi itu. Depannya baru Tom Haye. Tom Haye itu bisa lebih fokus pada dekat ke kotak penalti, umpan-umpan terobosan dia. Ketika dia belum sampai di depan, umpan-umpan jauh dia yang behind the backline, yang kayak gitu-gitu tuh bisa kita manfaatkan gitu. Sementara 3 di depannya, salah satunya Tom Haye, 2 di sampingnya, entah itu Ragnar, entah itu si Marcelino atau Jakob Sayuri, siapapun yang akan tampil di sisi kanan, atau Eliano mungkin nanti bisa dicoba di situ, atau Zylstra mungkin bisa langsung dimainkan di posisi itu, dan di depannya ya Milano Jonathans. 2 pemain baru ini selain Adrian Wibowo kayaknya ya gue setuju sama Harpa, mungkin dia akan baru dimainkan di laga lawan Lebanon gitu. Tapi lawan Taipei ini menurut gue 2 pemain yang baru kita naturalisasi jelas harus dimainkan. Ketika kita pengen tahu kan nggak ada Ole, future kita seperti apa sih ketika nanti Oktober datang gitu. Pemain-pemain baru ini apakah menjadi pemain yang pas untuk bisa langsung memberikan impact gitu? Atau apakah kita akan stick dengan pemain-pemain yang ada gitu? Ternyata nggak works nih. Kan nggak semua bisa tampil seperti Ole ketika datang langsung memberikan impact gitu. Terutama di lini depan. Kalau kita bicara wing, kita bicara tengah, kan semuanya bisa memberikan impact yang bagus ketika mereka berdebut gitu. Tapi kalau kita bicara lini depan, kita udah mencoba segala macam komposisi, akhirnya munculnya kan baru Ole di saat-saat akhir gitu. Nah, apakah impact itu bisa diberikan oleh Yonatan? Apakah Zylstra pun bisa membantu itu? Menurut gua ya harus dimanfaatkan di laga uji coba ini. Oke, kita akan melihat nanti bagaimana kesiapan dan juga kesigapan dari Zylstra dan juga Yonatan untuk menggantikan peran dari Ole Romani yang akan berpotensi menghilang dengan kendala cedera untuk bulan Oktober nanti. Dan Jal, kalau lo lihat memang di lini serang masih akan ada bongkar pasang untuk mencari siapa yang akan menjadi pengganti terbaik bagi Ole Romani, karena kan nggak mudah nih dengan peran signifikan dari Ole Romani. Tapi juga yang menjadi problem dari timnas adalah ketika Tom Haye tampil sebagai starter kemudian dia digantikan, maka akan ada drop off dari penampilan timnas dan ini berulang terjadi. Ini juga kesempatan luar biasa dengan adanya opsi di lini kedua dengan pemain-pemain seperti Klok misalnya, ada juga Lili Pali untuk bisa mencari siapa yang bisa untuk menutup kalau Tom Haye memang tidak bisa tampil 90 menit. Yap, kalau memang Tom Haye tidak bisa tampil 90 menit dan emang belakangan ini kalau kita nonton kayak di sepanjang ronde 3 kita ngeliat dia nggak main selama 90 menit juga. Gua rasa di periode sejak kedatangan Kluivert, kehadiran justru Kambuaya itu di area tengah tuh bisa nge-cover banyak area, dan menurut gue jawabannya justru nggak jauh-jauh dari seorang Kambuaya. Karena walaupun perannya bisa dikatakan berbeda dibandingkan Tom Haye dari segi kreativitas, tapi dari segi lawan ditabrak-tabrakin, dia bisa nge-cover area segitu luas. Ini menawarkan sesuatu yang berbeda, dan asumsi kita bisa unggul duluan itu bakal lebih nyaman menurut gua ketika kita udah unggulnya bersama Tom Haye, masukin pemain macam Kambuaya untuk mengamankan di area tengah. Jadi menurut gua kita sekarang kalau di area tengah udah cenderung lebih nyaman ya dibandingkan separuh
musim di kualifikasi ronde 3 kemarin dibandingkan kualifikasi di ronde keduanya ketika kedatangan Joey itu benar-benar meng-unlock seorang Tom Haya banget. Sedangkan untuk depan kalau gue sih rasa justru 2 game ke depan idealnya nyoba false nine sih kalau menurut gue. Karena di striker yang dipanggil pun juga yang ideal murni banget kan Sananta doang kan ya dibandingkan yang lain-lain. Dan gue rasa kalau ngeliat dari roster yang ada ini nggak ada momentum yang lebih pas untuk nyoba false nine. Dan pertanyaannya siapanya false nine tersebut, gue rasa Marceng punya kesempatan tuh karena kita pernah narasi soal persiapan menghadapi Arab Saudi di GBK juga kita kepikiran kayaknya Marceng sosok yang pas nih untuk false nine. Dan menurut gue momennya justru nggak datangnya waktu itu, mungkin aja sekarang momen yang pas untuk seorang Marcelino Ferdinand sebagai false nine justru. Kalau mau agak gila sebenarnya Kluivert ya, dia bisa mengadopsi Robry-nya Munchen di timnas sih lawan Taiwan. Jadi Miliano di kanan, terus Adrian Wibowo di kiri, target mana Zelstra. Nusuk begini tuh ini. Bisa juga mungkin lawan Taiwan kan ya with all respect kan bisa lah kita atasin itu bisa juga ya. Dan satu yang mau gue tambahkan juga mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya yaitu di sebelah sana Saudi Arabia tuh sudah mengirimkan pesan yang sangat super serius. Mereka baru saja mengalahkan North Macedonia dengan skor 2-1, tapi kalau lu hanya dengar skornya itu aja udah lumayan mengganggu ya. Artinya North Macedonia ini kan peringkat 62 dunia. Ya, lagi naik daun juga tuh ya. Lagi naik daun juga. Di grup J di kualifikasi Piala Dunia itu mereka tidak terkalahkan di 4 laga. Menahan imbang Belgia. Pokoknya lagi blossom lah ya. Dan mereka mainnya nggak di home. Mereka mainnya di Ceko. Dan lawan berikutnya Saudi adalah Ceko. Yang juga lagi pemuncak klasemen di grupnya di kualifikasi Piala Dunia. Jadi nggak main-main. Artinya 2 pertandingan ini itu akan bisa kita bandingkan dengan calon lawan kita yang nanti akan kita hadapi di Saudi. Jadi beberapa kali gue bilang jangan kita sibuk mengutuk KFC, ya mengutuk. Oke lah, kita juga kadang-kadang sometimes kita juga dapat kelebihan apa namanya ya keberuntungan ya. Ya seperti kita tuan rumah terus kan U23 ini. Iya, kita sering banget jadi tuan rumah. Kadang-kadang kita juga kadang-kadang harus objektif menilai bahwa kadang-kadang kita juga mendapatkan apa namanya bukan keberuntungan ya, ya keuntungan lah, keuntungan seperti itu. Tapi kalau kita cuma mengutuk emang merubah kan nggak juga. Nah di sisi lain Saudi juga bukan yang nggak berbenah. Kalau lihat pertandingannya lawan North Macedonia ngeri gegenpressingnya. Jadi kalau kita berpikir kita pernah mengalahkan Saudi 1-1 di Jeddah, kemudian 2-0 di GBK. Kita begini-begini, hati-hati. Sudah berbeda ya. Makanya nanti 5-8 ini kita harus benar-benar melihat tim yang sangat kuat, yang even better than ever. Ya kita akan nantikan gebrakan dari Kluivert untuk bisa meramu strategi tepat untuk 2 laga di international break kali ini menghadapi Taipei dan juga Lebanon, dan kita juga masih punya pemain seperti Verdonk dan Kevin Dix yang juga akan ditampilkan di rotasi yang akan tersaji demi bersiap untuk laga-laga di Oktober nanti dalam kualifikasi World Cup 2026 yang akan berlangsung di kala menghadapi Irak dan juga Saudi Arabia.